So again, good evening everyone. Sekali lagi, selamat malam semuanya. In a couple more hours, we will leave behind the year of 2016 Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2016 and we will enter the new year, the year of 2017. dan kita akan memasuki tahun yang baru 2017. I don't know about you, but if I look back in the year of 2016, Saya tidak tahu dengan Anda, tapi kalau saya melihat ke belakang di tahun 2016, as I remember the year of 2016, saat saya mengingat tahun 2016, see, I wish that there were some decision that I would have made, and I wish that there was some decision that I didn't make. saya berpikir andai saja ada beberapa keputusan yang saya ambil atau ada beberapa keputusan yang andai saja saya tidak ambil. See, I think none of us always make a perfect decision every time. Tidak ada dari kita yang membuat keputusan yang sempurna setiap kali. So tonight, for just the next few minutes, Jadi malam hari ini di beberapa menit ke depan, I want to present you this one question, saya mau membagikan satu pertanyaan kepada Anda. and I hope this one question can help you and me to make a better decision in the future. Dan saya harap satu pertanyaan ini bisa membantu kita semua untuk membuat keputusan lebih baik di tahun ke depan. See, I learned about this decision about a few years ago. I learned about this one question a few years ago. Saya mendengar satu pertanyaan ini beberapa tahun yang lalu. And since then, it definitely helped me tremendously in terms of making the right decision. Dan sejak saya mendengar pertanyaan ini sudah membantu saya membuat keputusan. Now, does that mean that I make a perfect decision every time? Tetapi apakah ini berarti saya selalu membuat keputusan yang benar setiap kali? Of course not. Tentu saja tidak. But again, this one question I ask every time when I try to make a big decision. Tetapi sekali lagi, pertanyaan ini selalu saya tanyakan kepada diri saya sebelum saya membuat keputusan. Now, any of you curious about that one question that I want to share with you? Apakah Anda penasaran tentang pertanyaan ini? But before we do that, I want to share you, before we get to that one question, I want to share you the three myths. Sebelum saya bagikan pertanyaan apakah itu, saya mau bagikan 3 mitos. These three myths oftentimes got us in trouble. 3 mitos ini seringkali membawa kita ke dalam masalah. These three myths that many people believe oftentimes cause us to make the same mistake over and over again. 3 mitos ini seringkali dipercaya orang, dan mitos-mitos ini membawa kita ke banyak masalah berulang-ulang kali. See, we don't want to repeat the same mistake over and over again, right? Tidak ada dari kita yang mau mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang, bukan? Because it's just wasting our time. Karena itu hanyalah membuang waktu. But again, these three myths that many people believe cause us to make the same mistake over and over and over again. Tetapi sekali lagi, 3 mitos ini yang banyak orang percaya seringkali membuat kita melakukan banyak kesalahan berulang-ulang. So let me share you. Here's the first myth that many people believe. Jadi inilah mitos yang pertama. Again, of course, when it comes to making decisions. Tentu saja ini adalah ada kaitannya dengan mengambil keputusan. The first myth is that experience make me wiser. Jadi mitos yang pertama adalah pengalaman akan membuat saya lebih bijaksana. See, many people think that, well, since I experienced that, I am now wiser. Banyak orang berpikir karena saya sudah mengalaminya, saya sekarang lebih bijaksana. Many people think, well, since I just went through that, I am now better and wiser. Banyak orang berkata, oh saya sudah melewati hal itu, sekarang saya lebih bijaksana, saya lebih baik lagi. See, experience does not make you and me wiser. Pengalaman tidak membuat Anda dan saya lebih bijaksana. Experience make you and me older. Pengalaman membuat Anda dan saya kelihatan lebih tua. Well, many people think that, well, since I have experience, I don't need to read that, I don't need to learn that. Banyak orang berpikir karena saya sudah mengalaminya, saya tidak perlu belajar lagi, saya tidak perlu membaca lagi. Since I experienced that, I now know what to do.
Karena saya sudah mengalaminya, saya tahu apa yang harus saya lakukan. And I will never repeat that same mistake again. Dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Many people think just because they experience it one time, they become wiser now. Banyak orang berpikir karena mereka sudah mengalaminya satu kali, mereka menjadi lebih bijaksana sekarang. See, experience something one time does not mean anything. Mengalami sesuatu satu kali tidak berarti apa-apa. Experience does not make you and me wiser. Experience does not make you and me better. Pengalaman tidak membuat Anda lebih bijaksana, pengalaman tidak membuat Anda lebih baik lagi. Evaluated experience does. Pengalaman yang dievaluasi yang membuat kita lebih baik. See, just because somebody has been preaching maybe for 10 years, it doesn't mean that they will get better. Seseorang yang sudah berkhotbah selama 10 tahun bukan berarti mereka jadi seorang yang lebih baik. Just because someone got married one time before, it doesn't mean the second marriage is going to get better. Hanya karena seseorang sudah pernah menikah sebelumnya bukan berarti pernikahan mereka berikutnya akan menjadi lebih baik. See, just because someone has a 10 job before, it doesn't mean the 11 job they will do better. Hanya karena seseorang sudah bekerja selama 10 kali di tempat yang berbeda bukan berarti pekerjaan mereka yang ke-11 mereka akan lakukan lebih baik. Again, let me repeat, experience does not make you and me better and wiser. Sekali lagi saya ulangi, pengalaman tidak membuat Anda lebih bijaksana atau lebih baik. Evaluated experience does. Pengalaman yang dievaluasi yang membuat kita lebih baik. Someone can preach for 30 years, they will never get better if they never evaluate themselves. Seseorang bisa punya pengalaman berkhotbah selama 30 tahun, tetapi mereka tidak akan menjadi lebih baik kalau mereka tidak pernah dievaluasi. Someone can lead worship and play music for 20 years and they will never get better if they never receive input from others. Seseorang bisa memimpin pujian atau bermain musik selama 20 tahun, tetapi mereka tidak akan bertambah baik kalau mereka tidak pernah mendapat masukan dari orang lain. Someone can be married for 30 years and they will never get better if they never evaluate their marriage. Pasangan bisa menikah selama 30 tahun, tetapi pernikahan mereka tidak akan bertambah baik kalau mereka tidak pernah menerima masukan atau nasihat dari orang lain. So, again, the first myth, many people believe that experience make us wiser. Jadi banyak orang percaya akan mitos yang pertama ini bahwa pengalaman akan membuat saya lebih bijaksana. The second myth that I want to share with you before I show you this one question Jadi mitos yang kedua yang akan saya bagikan kepada Anda is this: since I know better, then I will do better in the future. karena saya tahu apa yang benar dan salah, saya pasti akan membuat keputusan yang benar. What I'm trying to say is many people think since they know the difference between the right and the wrong thing, Banyak orang berpikir karena mereka tahu mana yang salah dan mana yang benar, they automatically think that they will do the right thing. mereka otomatis berpikir, oh saya akan melakukan hal yang benar. Or to be exactly, since they know the difference between the right and the wrong thing, Lebih tepatnya saat mereka tahu mana yang benar dan yang salah, that they will have the strength to do the right thing. mereka berpikir mereka punya kekuatan untuk melakukan hal yang benar. I want you to think about this just for a moment. Pikirkan ini baik-baik, hanya untuk sebentar saja. Think about all the wrong decision that you and me have made before. Pikirkan semua kesalahan yang pernah Anda dan saya lakukan sebelumnya. See, it's not like we didn't know the difference between the right and the wrong thing, right? Bukannya kita nggak tahu yang mana yang benar dan salah, bukan? We knew what's right and what's wrong, but we still choose to do the wrong thing. Kita tahu mana yang benar dan salah, tetapi kita masih memilih untuk melakukan hal yang salah. And if you've done that before, say amen with me. Dan jika Anda pernah melakukannya, katakan amin bersama-sama. So that's the second myth. We think that since I know better, I will do better. Jadi ini adalah mitos kedua, karena saya tahu apa yang benar dan salah, saya pasti akan membuat keputusan yang benar. And the third myth that I want to share with you, Mitos ketiga yang mau saya bagikan, see, many people think that time is against them. Time is against me. banyak orang berpikir bahwa waktu tidak berpihak kepada saya. See, my clock is ticking. I'm not getting any younger. Waktu terus berjalan, saya nggak semakin muda. We look at the people around us and we think that all the people at my age have this and that.
Kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang yang seumuran dengan kita punya ini, punya itu. And as a result, we make a really rush decision. Dan hasilnya kita membuat keputusan dengan terburu-buru. We think that time is my enemy. Kita berpikir waktu adalah musuh kita. So we just trying to make the decision as fast as we can. Jadi kita mencoba membuat keputusan secepat mungkin. Jumping to whatever next. Kita meloncat ke hal-hal yang berikutnya. Do you guys know every time there's a major event happen in your life, Apakah Anda tahu saat peristiwa yang besar terjadi dalam kehidupan Anda, that your life and my life is out of balance? kehidupan kita ini hilang keseimbangan. And to make the right decision, we need to find balance. Dan untuk membuat keputusan yang benar, kita perlu menemukan keseimbangan dalam hidup kita. And for you and me to find balance, it takes time. Dan untuk kita menemukan keseimbangan itu, kita memerlukan waktu. So that's why we gotta find balance before we jumping into whatever next. Karena itu kita harus menemukan keseimbangan sebelum kita beranjak ke hal yang berikutnya. For example, in relationship, many people after they have a break up, they jump into the next relationship really fast. Contoh yang sederhana saat mungkin kita putus hubungan dengan seseorang, kita buru-buru untuk mencari pasangan yang berikutnya lagi. Again, because we think that time is ticking, time is my enemy. Karena kita berpikir waktu terus berjalan, waktu adalah musuh kita. And as a result, we keep making the same mistake over and over again. Dan hasilnya kita terus mengambil keputusan yang salah berulang-ulang. Time is not against you. Time is our friend. Waktu bukanlah musuh Anda, waktu adalah teman kita. So again, these are the three myths that oftentimes people believe that cause them to make the same mistake over and over again. Jadi sekali lagi inilah 3 mitos yang seringkali membuat orang untuk mengambil keputusan yang salah berulang-ulang. So, now I want to present you this one question that I promised you earlier. Jadi sekarang saya mau bagikan satu pertanyaan yang saya janjikan kepada Anda. Again, my prayer is Jadi doa saya that you will be able to make a better and the right decision in the future. bahwa kita semua bisa membuat keputusan yang benar, keputusan yang lebih baik di masa depan. My prayer is Doa saya, before you make any big decision, you will filter your decision through this one question. sebelum Anda membuat keputusan yang besar, Anda bisa menyaring keputusan Anda dengan menanyakan satu pertanyaan ini. And here is the question that has been a big help for my life. Dan inilah pertanyaan yang sudah membantu saya dalam kehidupan saya. And here's the question, what is the wise thing to do? Dan inilah pertanyaan tersebut. Keputusan apa yang bijaksana? Imagine before you make any major decision, you will filter that decision through this one question. Jadi bayangkan sebelum Anda membuat keputusan, Anda tanyakan pertanyaan ini pada diri Anda sendiri. Let me tell you why this question is so good. Saya mau kasih tahu pada Anda kenapa pertanyaan ini sangat bagus. Because this question is not only talking about what's legal or what's illegal. Karena pertanyaan ini tidak hanya berbicara tentang apa yang sesuai hukum dan tidak sesuai hukum. Because I want you to think about this. There are many legal things that you do that still got you in trouble. Karena banyak hal-hal yang legal, yang sesuai hukum yang kita lakukan tetapi masih membawa kita kepada masalah. Let me tell you why the question is so good, because this question is not only talking about what's right and what's wrong. Pertanyaan ini sangat bagus karena tidak hanya berbicara tentang apa yang benar dan yang salah. See, many times you feel that you make the right decision, Seringkali kita merasa kita membuat keputusan yang benar, but it still gets you in trouble, right? tetapi keputusan tersebut masih membawa kita pada masalah. Let me tell you where I got this question from. Saya mau beritahu Anda dari mana saya mendapat pertanyaan ini. I got this question from Apostle Paul in Ephesians 5. Saya mendapatkan pertanyaan ini dari Rasul Paulus di Efesus 5. And this is what he say in verse 15. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise.
Di ayat ke-15 Rasul Paulus berkata, "Jadi berhati-hatilah dengan cara hidup kalian masing-masing. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana." The word be careful here, Kata berhati-hati di sini it has the same meaning as be careful how you walk. mempunyai arti yang sama dengan berhati-hatilah saat kamu berjalan. Just like when you and me are walking, there are things behind us, there are things in front of us, there are things around us. Seperti saat kita berjalan, ada banyak hal di sekitar kita, di depan kita, belakang kita, di samping kita. There are things around us that we have to pay attention to. Banyak hal di sekitar kita yang kita harus perhatikan. There are things that we make sure that we don't step on it. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan yang kita tidak boleh injak. And Apostle Paul continued, making the most of every opportunity because the days are evil. Rasul Paulus melanjutkan dengan maksud saya adalah supaya kamu menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan yang baik karena zaman ini adalah zaman yang jahat. Apostle Paul is saying that be careful on how you live in this world. Rasul Paulus berkata, berhati-hatilah bagaimana Anda menjalani kehidupan di zaman sekarang ini. Because the world that we are living in right now, there's a current. Karena zaman di mana kita hidup saat ini ada suatu arus. Our world going to a certain direction. Dunia yang kita hidupi ini sedang berjalan menuju satu tujuan. And if we live our life, if we just wake up every day and lift up our feet and just go with the flow, dan jika kita jalani kehidupan kita setiap hari, kita bangun dan hanya mengikuti arus. and if we just live our life, just go with the direction where everybody is going, Dan jika kita jalani kehidupan mengikuti orang-orang di sekitar kita, you and me will end up in a place where we don't want to be. Anda dan saya akan berakhir di tempat di mana yang tidak kita ingini. This is true relationally, financially, and any other areas in your life. Hal ini benar sekali di dalam area hubungan dan keuangan kita. If you just go with the flow, Jika Anda hanya mengikuti arus, if you just doing what everybody else is doing in this culture, jika Anda hanya mengikuti apa yang orang-orang lain lakukan, you and me will end up in a place where we don't want to be. Anda dan saya akan berakhir di tempat di mana kita tidak inginkan. And Apostle Paul continued, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Rasul Paulus melanjutkan, jadi janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. What's amazing is Apostle Paul know exactly how us human beings think. Hal yang luar biasa adalah Rasul Paulus tahu tepat sekali apa yang manusia pikirkan. This is true 2,000 years ago when Apostle Paul wrote this. Ini benar 2000 tahun yang lalu saat Rasul Paulus menulis firman ini. And this is still true today. Dan ini masih benar sekali di zaman sekarang. Again, Apostle Paul knew that we as a human being always looking for a loophole or always looking for excuses. Rasul Paulus tahu kita sebagai manusia seringkali kita mencari celah atau alasan-alasan. See, Apostle Paul says that, yeah, you can fool others, but you cannot fool yourself. Ya, kamu bisa membodohi orang lain, tetapi kamu nggak bisa membodohi kami. Because we are always looking for that loophole or excuses. Karena kita selalu mencari celah dan alasan-alasan. You know, oftentimes we go like, I know this is not the right thing to do, but Banyak dari kita seringkali mengatakan ini, saya tahu ini nggak boleh dilakukan, tetapi I know that my parents don't want me to do this, but saya tahu orang tua saya nggak boleh saya lakuin ini, tetapi I know it says that, but saya tahu ada tertulis seperti ini, tetapi I know the Bible and God says this, but saya tahu firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi everybody has a but, semua orang punya tetapi. right? And Apostle Paul know exactly, and Apostle Paul, come on, you can fool others, but you cannot fool yourself. Jadi Rasul Paulus tahu pikiran manusia. Rasul Paulus berkata, kamu bisa membodohi orang lain, tetapi kamu tidak bisa membodohi Tuhan. So that's why Apostle Paul said that don't be foolish, understand what the Lord's will is. Jadi Rasul Paulus berkata, jangan bersikap bodoh, jangan menjadi orang yang bodoh.
Live your life and make decision as if God has a will and a plan for your life. Jadi ambillah keputusan, jalani hidup kita dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah punya rencana yang terbaik untuk masa depan kita. Let me repeat that for you. Make decision and do something as if God has a will or a plan in your life. Jadi saya ulangi, ambillah keputusan atau jalani hidupmu dengan keyakinan bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk masa depanmu. So again, I think this is one of the most important question that you can ask every time you want to make a big decision. Jadi sekali lagi, ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting yang perlu Anda tanyakan jika Anda mau membuat keputusan. What is the wise thing to do? Keputusan apa yang bijaksana? It's not about what's legal or what's not legal. Bukan tentang apa yang sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum. See, sometimes we do things that are legal that still get us in trouble. Terkadang kita melakukan sesuatu sesuai hukum tetapi kita masih terjerumus dalam masalah. It's not about what's feel right and what's not. Bukan tentang apa yang terasa benar atau tidak benar. Many times we feel that we do the right thing, but still there are many consequences that we have to face. Seringkali kita merasa kita melakukan hal yang benar, tetapi kita masih harus menghadapi konsekuensi yang sama. So my prayer is for you and me in this new year, Jadi doa saya di tahun yang baru ini, that you will have wisdom to make the right decision. bahwa kita semua mempunyai kebijaksanaan, mempunyai hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Proverbs says that the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Again, understand, make decision knowing that God has a purpose for your life. Jadi mengertilah hal ini, ambil keputusan dengan keyakinan dan iman bahwa Tuhan sudah menyediakan rencana yang terbaik untuk masa depan kita. And if any of you are wondering, Dan jika Anda bertanya-tanya, where can I get that wisdom? dari di mana saya bisa mendapatkan hikmat tersebut? James says, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Anda bisa membaca di Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. So, as we close this message, Jadi mari kita mau tutup. I would like to invite the singers. Maybe we can sing this song, Give Thanks, one more time. And then after that, we're gonna pray. Saya mau undang para pemimpin pujian untuk menyanyikan lagu Give Thanks. And after that, we're gonna pray. Dan setelah itu kita akan berdoa. And after that, we're gonna play a few games, actually. Dan setelah itu kita akan memainkan beberapa permainan. And then after we play a few games, then we're gonna have dinner together. Dan setelah kita bermain bersama-sama, kita akan ada makan malam bersama.